Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita bersekutu, bersehati untuk mengikuti ibadah Blessing Night hari ini. Sebelum kita mulai ibadah, mari bersama-sama kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, Kau sudah memberkati kami di sepanjang kehidupan kami. Hari ini, malam hari ini Tuhan, kami bersehati, kami bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, di saat kami bersekutu, di saat kami bersehati, hadirat-Mu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu.
Bapa. Oh haleluya, kami mau bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Shalom, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, ada pengumuman untuk sepekan yang dapat diperhatikan sebagai berikut. Gereja setiap hari membagikan panduan ibadah secara offline untuk dipakai dalam doa keluarga pada setiap jam 9 malam di rumah masing-masing. Bagi jemaat yang membutuhkan, dipersilahkan menghubungi nomor di bawah ini. Ibadah Raya Minggu New Normal secara offline di gereja Jalan Tegal Sari nomor 60 Surabaya, setiap hari Minggu jam 9 pagi, jam 11 siang, dan jam 5 sore. Jemaat wajib mengikuti ibadah dengan mematuhi protokol kesehatan yang sudah disiapkan. Bagi jemaat yang belum bisa datang ke gereja, dipersilahkan untuk mengikuti ibadah live streaming pada setiap jam ibadah berlangsung, yaitu jam 9 pagi, jam 11 siang, dan jam 5 sore di YouTube channel GBI Keluarga Allah Blessing secara live. Ibadah Super Kids online setiap hari Minggu jam 10 pagi di YouTube channel GBI Keluarga Allah Blessing. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, mari kita berdoa bersama untuk memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk berkat yang sudah Engkau berikan di sepanjang kehidupan kami. Tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan yang terbaik, berkati tangan-tangan yang memberi supaya persembahan kami ini dapat menjadi berkat untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami siap memberi, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Jemaat dipersilahkan memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan mentransfer ke rekening BCA 214 999 5000 atas nama GBI Keluarga Allah Blessing atau dengan scan QR Code di OVO, Link Aja, GoPay, dan Dana.
Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, terima kasih atas praise and worship yang indah ini Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Kami percaya meskipun situasi dan kondisi tidak menentu Tuhan. Kami percaya dan kami yakin bahwa Engkau tetap memberikan kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkati juga seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan atau melihat Blessing Night secara online ini Tuhan, biarlah Engkau urapi setiap mereka, biarlah Engkau berikan hikmat Tuhan, supaya dapat mengikuti secara serius, secara sungguh-sungguh, dan biarlah kehidupan mereka dapat bertumbuh Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, semua yang percaya bersama-sama dengan saya katakan, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Saya berdoa Bapak Ibu dalam keadaan yang sehat, ya gimana liburannya? Sudah berlibur atau mungkin di rumah saja? Ya tetap semangat, tetap menjaga prokes yang ada, yang sudah dianjurkan, protokol kesehatan. Dan kita mengucap syukur juga bagi Bapak Ibu semua yang udah vaksin. Ya congratulations, tetapi tetap jangan lengah. Ya kita harus tetap waspada. Nah Bapak Ibu dan Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama dilayani oleh hamba Tuhan yang Bapak Ibu udah tahu sendiri, pernah mendengarkan beberapa kali. Ya Pastor Kim Hwa. Ya anaknya luar biasa menjadi berkat, ya cum laude 22 Bapak Ibu ya. Dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Waktu dan tempat saya persilakan Pastor Kim Hwa. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan. Malam hari ini kita mau mendengarkan kembali sebagian dari firman Tuhan di dalam ibadah malam online Keluarga Allah Blessing. Saya berharap Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia selamanya. Malam hari ini kita akan belajar bagaimana mempunyai iman yang berkemenangan. Kita belajar dari Raja Daud yang terambil di dalam kitab 1 Samuel 17 ayat 12 sampai 19. Perikopnya, Daud tiba di medan pertempuran. Daud adalah anak seorang dari Efrata, dari Bethlehem Yehuda, yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Pada zaman Saul, orang itu telah tua dan lanjut usianya. Ketika anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul, nama ketiga anaknya yang pergi berperang itu ialah Eliab, anak yang sulung. Anak yang kedua ialah Abinadab, dan anak yang ketiga adalah Syama. Daudlah yang bungsu. Jadi ketika anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul, tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk mengembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu berti gandum ini seeva dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu, dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat, dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Saul dan mereka itu dan semua orang Israel ada di lembah terbantim tengah berperang melawan orang Filistin. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam setiap kehidupan banyak sekali kita harus berperang, saudara. Berperang bukan dalam arti membawa senjata, kita harus menghadapi musuh yang sebenarnya. Tetapi berperang dalam arti rohani itu banyak, saudara. Salah satunya mungkin sakit penyakit, permasalahan, keluarga, dan sebagainya. Dan itu kita alami setiap hari, setiap saat. Sebagai orang yang masih hidup, kita pasti mempunyai setiap masalah. Dan kita harus selalu berperang. Dan di dalam Alkitab dikatakan bahwa Tuhan berkata bahwa kita harus selalu berjaga-jaga dan berwaspada. Karena apa? Karena musuh kita itu bukan melawan darah dan daging, tetapi penghulu-penghulu di udara.
Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, penghulu-penghulu udara ini seringkali menjatuhkan iman daripada anak-anak Tuhan. Nah, kita mau belajar dari Raja Daud, bagaimana dia mempunyai iman yang selalu berkemenangan di dalam setiap peperangannya. Raja Daud selalu menang, tidak pernah terkalahkan. Saudara bisa baca nanti di kisahnya Raja Daud, bagaimana dia berperang tidak pernah kalah karena dia ada selalu bersama Tuhan. Nah, saudara, untuk meraih kemenangan, untuk mempunyai iman kemenangan, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama kita harus lakukan, jangan memakai pemikiran kita sendiri. Karena pemikiran kita sendiri ini enggak sama, seringkali melenceng daripada pikirannya Tuhan. Seperti yang kita baca tadi, Daud asalnya disuruh bapaknya Isai, itu tidak berperang, saudara. Alkitab menulis bahwa Daud disuruh memberikan makanan, mengirim makanan kepada kakak-kakaknya sama prajurit-prajurit yang sedang di medan pertempuran melawan orang Filistin. Bapaknya tidak mengatakan bahwa, "Hai Daud, kamu berangkat perang ya, bantu kakak-kakakmu, bantu Raja Saul." Tidak. Tetapi kenapa Daud akhirnya bisa maju berperang? Dan itu adalah perang pertama kalinya Daud di medan pertempuran sesungguhnya. Selama ini Daud selalu melawan singa, melawan beruang yang akan menerkam dari kambing domba yang digembalakannya. Karena kita semua tahu bahwa Daud itu adalah seorang penggembala kambing domba. Dia hanya punya senjata tongkat, ketepel, dan batu. Tetapi dia punya kekuatan. Dia punya kekuatan yang sanggup menjatuhkan singa dan beruang. Nah, kita juga mau seperti Raja Daud. Raja Daud ini sewaktu dia pergi pertama kali, dia heran lihat di medan pertempuran, loh kok enggak ada perang. Kok dia lihat pagi-pagi tentara orang Filistin itu dia istilahnya mengolok-olok, mengejek-ngejek orang Israel. Kemudian sudah mundur. Nanti sore maju lagi, seperti itu terus. Sedangkan orang Israel tidak berani, Raja Saul tidak berani maju melawan orang Filistin. Karena apa? Karena melihat Goliat yang tinggi besar. Raja Saul ketakutan dan prajurit-prajurit Israel ini juga ketakutan. Termasuk ketiga daripada kakaknya Daud. Mereka ketakutan. Karena apa? Goliat di sini dikatakan bahwa Goliat itu tinggi besar, saudara. Hampir seperti raksasa. Sedangkan orang Israel ukurannya orang normal. Nah, kenapa saudara? Kenapa mereka selama 40 hari, 40 malam hidup dalam ketakutan? Raja Saul juga para tentaranya ini hidup dalam ketakutan karena mereka terus pagi, sore diolok-olok terus. Dibuat mentalnya itu dijatuhkan, saudara. Nah, tetapi Daud yang tidak tahu apa-apa, yang tidak tahu cara berperang, yang tidak tahu cara menghadapi musuh, tiba-tiba muncul. Dia heran, ini kok enggak ada peperangan, kok cuman malah ketakutan semua sembunyi semua. Loh, kenapa? Kemudian Daud sempat mendengar olok-olok daripada orang Filistin ini yang mengolok-olok Tuhannya Allah Israel. Nah, di situ mulai kuasa Allah bekerja atas Daud, rencana Allah bekerja atas Daud. Daud marah, saudara. Dia marah karena Allahnya yang dia sembah itu diolok-olok. Nah, kemudian dia bilang kepada kakaknya, mana yang kalau saya istilahnya bahasa sehari-harinya saudara, mana yang kurang ajar sudah ngolok-ngolok Allahku, mana biar aku hajar dia, aku mau menghajar dia seperti
aku menghajar singa dan beruang. Lah, saudara, di sini Daud enggak ngerti. Dia enggak pernah perang, enggak pernah tahu lihat Goliat musuhnya gimana, tapi sudah dibandingkan musuhnya itu dengan binatang. Karena apa? Daud biasa menghadapi binatang, saudara, bukan menghadapi musuh di medan peperangan. Di situ kakaknya Eliab marah, sempat marah, padahal Eliab ini mengetahui Daud ini diurapi Tuhan. Tetapi dia ragu, karena apa? Karena ketakutan melihat persoalan yang di depan tadi, melihat Goliat yang tinggi besar, yang secara kasat mata enggak mungkin bisa orang Israel enggak mungkin bisa mengalahkan Goliat, orang Filistin ini. Tetapi Daud punya keyakinan benar, dia beriman benar bahwa dia bisa mengalahkan Goliat. Akhirnya sampailah kabar itu ke Raja Saul dan Daud dibawa ke Raja Saul. Nah, di sini di ayat 38 dikatakan, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Nah, seperti yang saya katakan tadi, saudara, Goliat ini disamakan binatang sama Daud. Nah, kemudian karena mungkin Raja Saul sudah putus asa, gimana caranya ini? Sudah tidak bisa menghadapi, maju tidak berani, mundur ya. Gimana kalau mundur kan nanti daerahnya dikuasai oleh orang Filistin. Akhirnya Raja Saul, okelah, coba aja Daud yang suruh maju. Nah, Raja Saul berpikirnya kalau orang perang harus pakai baju perang. Dipakaikan ketopong. Di sini ayat 38 mengatakan, lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju sirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya, kemudian ia berikhtiar berjalan. Sebab belum pernah dicobanya, maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, seringkali kita anak-anak Kristen seperti ini. Kita melihat apa yang ada di depan kita. Kita melihat apa yang menurut kita itu suatu hal yang besar. Suatu hal yang menakutkan, yang kita tidak mungkin bisa. Dan kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang selalu menyertai kita. Seperti Daud, dia punya Tuhan yang menyertainya. Dan saya percaya Tuhannya Daud sama dengan Tuhannya kita. Nah, setelah itu, karena Daud tidak bisa memakai baju perangnya, karena dia tidak bisa berjalan, dilepas semua itu. Nah, saudara, ini juga terjadi di dalam kehidupan kita. Kita kalau menghadapi permasalahan, suatu permasalahan, kita pasti pakai persiapan segalanya yang sama dengan masalah yang kita hadapi. Di sini hadapinya musuh dalam peperangan, harus pakai baju perang. Karena kalau enggak pakai baju perang, kalau zaman dulu mungkin kena tombak, kena pedang, bisa meninggal. Tetapi Daud enggak mau. Dia bilang, aku tidak bisa jalan pakai ini. Sudah, dilepas semua. Ini termasuk imannya Daud. Mana berani seorang prajurit panglima yang gagah perkasa pun, kalau berperang tidak pakai baju perang, saya yakin dan percaya tidak berani, saudara. Tetapi Daud berani. Karena ada penyertaan Tuhan di dalam hidup Daud. Dan pikirannya Daud sama kayak pikirannya Tuhan, sehingga dilepas semua. Dan dia cuma membawa tongkat, ketapel sama batu. Dan akhirnya kalau kita baca terus, dengan satu kali lemparan, Goliat itu tumbang. Dan akhirnya orang Filistin ketakutan karena ada perjanjian. Kalau Israel yang menang, negaranya buat Israel. Tetapi kalau kalah ya diambil sebaliknya, saudara.
akhirnya dimenangkan oleh Daud. Nah, bagaimana kita sebagai anak Tuhan punya iman seperti Daud yang selalu berkemenangan. Yang saya katakan tadi saudara, jangan pakai pikiran kita sendiri. Pasti tidak nyampe. Kita pasti ketakutan. Karena apa? Kita melihat apa yang kelihatan, bukan melihat secara rohani. Kalau kita melihat secara rohani, kita bersama Tuhan. Tuhan punya 1001 cara untuk melawan Goliat-Goliat di depan kita. Seperti yang sudah saya alami saudara. Di dalam kehidupan saya, sebelum saya menjadi hamba Tuhan, itu melalui suatu proses. Suatu proses dan saya pakai cara saya sendiri. Saya tidak melibatkan Tuhan, padahal saya sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya sudah menerima Yesus tahun 95. Tetapi saya masih mengandalkan pikiran saya sendiri. Sampai suatu saat Tuhan hadapkan saya sama suatu persoalan yang menurut saya berat, saudara. Persoalan ini tidak selesai-selesai dalam kehidupan saya sampai akhirnya, nah pikiran saya bekerja. Saya pakai pikiran saya sendiri, akhirnya saya melenceng dari jalannya Tuhan. Saya meminta bantuan dari kuasa-kuasa kegelapan. Memang saudara, seolah-olah seketika itu masalah itu terselesaikan. Masalah itu bisa saya selesaikan dengan baik. Tetapi apa yang terjadi? Setiap kita memakai kuasa-kuasa kegelapan, itu ada harga yang harus dibayar, saudara. Dan harganya itu nyawa. Karena apa? Kuasa kegelapan tidak mau kita dekat sama Tuhan. Dia mau mencari pengikut. Akhirnya saya tidak terasa, saya digiring terus masuk dalam kuasa kegelapan. Sampai suatu saat Tuhan itu sayang sama saya saudara. Dia punya rencana yang besar dalam kehidupan saya. Dan Tuhan tangkap saya kembali, tarik kembali ke jalannya. Dan akhirnya saya lepaskan semua itu, kuasa-kuasa kegelapan saya lepaskan. Saya memohon ampun sama Tuhan, saya bertobat di bawah kaki Tuhan. Tuhan memang mengampuni, tapi jangan lupa karena engkau sudah bersalah, engkau harus menerima hukuman dari Tuhan. Dan waktu itu damai sejahtera saya, sukacita saya hilang. Saya tidak punya damai sejahtera, saya tidak punya sukacita sampai 7 bulan lamanya. Tidak enak saudara, orang tidak punya damai sejahtera, tidak punya sukacita, tidak enak. Ada orang ketawa, saya marah. Seolah-olah menertawai saya. Ada orang tidur dengan nyenyak, saya marah. Karena saya tidak bisa tidur. Saya tidak punya damai sejahtera. Saya tidak tidur itu 3 hari 3 malam. Saya tidak bisa tidur. Saya sampai nangis di bawah kaki Tuhan. Dan Tuhan kirimkan seorang mentor kepada saya. Tuhan kirimkan seorang kakak rohani saya yang membimbing saya terus. Selama 7 bulan itu dia tidak pernah putus bimbing saya. Karena apa? Kuasa kegelapan ini jahat saudara. Dia selalu mengintimidasi. Selama 7 bulan ini saya berperang terus. Saya berperang terus menghadapi hati dan pikiran saya sendiri. Saya harus mengikis hati pikiran saya sendiri untuk kembali ke jalannya Tuhan. Dan itu terus diserang terus, diintimidasi terus. Kamu begini kan enak, begini. Itu selalu terngiang di dalam hati dan pikiran saya. Sampai suatu ketika itu Tuhan kirimkan mentornya kepada saya, dia membimbing terus, akhirnya saya bisa lepas. Setelah 7 bulan saya bisa lepas dan kemudian Tuhan punya rencana yang indah, dia bawa saya masuk lebih dalam lagi sampai saya menjadi hamba Tuhan. Nah, demikian itu saudara, hidup kekristenan kita harus mengalami sendiri, baru kita bisa menyaksikan apa itu pekerjaan Tuhan, apa itu kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah,
di sini saudara, setelah Daud tadi mengalahkan Goliat, tidak berhenti di situ. Tuhan tidak berhenti di situ di dalam kehidupan Daud. Mulailah Daud belajar menggunakan pedang, menggunakan tombak, memakai baju sirah, membiasakan memakai baju sirah, baju perang untuk melawan musuh-musuh seterusnya. Kedepannya pasti banyak musuh. Karena suatu kerajaan pasti banyak musuh, saudara. Demikian juga dalam kehidupan kita. Setelah kita bisa mengatasi segala persoalan itu, kita jangan diam-diam, jangan santai-santai, saudara. Leye-leye, enak-enak, nanti pasti Tuhan tolong. Ya memang Tuhan tolong, tapi kita tidak boleh lengah. Karena begitu kita lengah, maka iblis akan menjerat kita, melewati pikiran kita. Karena iblis tidak punya teman, saudara. Dia mau punya teman banyak. Dan biasanya anak-anak Tuhan itu suka dijatuhkan iblis. Dari apa? Dari ini. Dari karena santai. Oh Tuhan pasti tolong. Oh Tuhan pasti bawa saya masuk surga. Pokoknya percaya masuk surga. Benar, itu janji Tuhan. Bila kita percaya dan mengaku bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, kita masuk surga. Tetapi ada bagian kita yang harus kita lakukan. Jangan hanya kita masuk surga tapi bagian pelatarannya, saudara. Kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita mau bersama Tuhan selalu di dalam surga yang lebih dalam. Nah, setelah Daud berlatih, berperang, memakai pedang dan sebagainya, dia menerima kemenangan demi kemenangan. Terus kemenangan-kemenangan itu diperoleh Daud. Demikian juga kita anak Tuhan. Jangan sampai kita lengah. Begitu kita lengah, kita akan jatuh lagi. Nah, ini juga saya bisa saksikan sedikit, saudara. Saya punya anak kan 4. Nah, sewaktu anak saya yang kecil mau masuk SMP, itu saya ngurus surat keringanan untuk biaya masuk. Saya ngurus surat, akhirnya Tuhan tolong, kita cuman bayar separuh, saudara, bayar separuh. Nah, pikiran saya, nah ini di sini salahnya, saudara. Pikiran saya nanti kalau anak ini masuk SMA bertepatan dengan kakaknya masuk yang kembar, saya punya anak kembar, itu masuk kuliah. Pikiran saya, saudara, oh enggak apa-apa, nanti pasti, bukan masuk kuliah, tapi sudah kuliah anak kembar saya ini. Pikiran saya gini, oh enggak apa-apa nanti masuk SMA pasti bisa minta keringanan. Saya buat surat-suratnya, saya lengkapi syarat-syaratnya semua seperti persis waktu masuk SMP. Nah ternyata Tuhan lain jalannya, saudara. Enggak sama seperti yang saya pikirkan. Sewaktu saya sodorkan ternyata enggak ada, saudara. Kepala sekolahnya bilang untuk tahun ini tidak ada keringanan. Lah gimana masuk SMA-nya dia mahal sekali, saudara. Menurut ukuran saya itu mahal. Karena saya juga harus bayar uang semesteran untuk anak saya yang kembar. Saya gini, waduh gimana ini. Saya nego-nego tetap enggak bisa, semua enggak bisa. Cuman ada bisanya sekarang bayar separuh, sisanya dibayar 4 kali, 4 bulan. Nah itu berat bagi saya, 4 bulan ini berat. Akhirnya saya nego, terakhir bilangnya 5 kali, boleh dicicil 5 kali. Saya bilang gini, tapi enggak tahu karena saya punya iman yang besar, saya pasti bisa. Saya bilang gini sama kepala sekolahnya, oke Bu, saya tapi enggak mau 5 kali, saya mau 6 kali. Dan saya ingat betul, 6 kali itu tiap bulan itu saya harus bayar itu 1,9 untuk nyicil uang masuknya. Belum anak itu kan masih sekolah, belum saya harus bayar uang sekolahnya, belum nyicil uang semesterannya anak saya yang kembar.
saya enggak mampu, pasti enggak mampu. Tapi saya punya keyakinan pasti bisa. Nah, ternyata jalannya Tuhan lain, saudara. Saya cuman bilang gini sama Tuhan, loh Tuhan kok enggak sama ya, sing dulu bisa minta keringanan, kok gampang langsung dikasih separuh, ini kok enggak bisa Tuhan. Tapi Tuhan punya cara, Dia kirim seseorang untuk membantu saya, untuk melunasi cicilan-cicilan ini. Dan akhirnya sampai habis saudara, sampai 6 kali. Nah di sini saudara, kita seringkali seperti saya kan, seperti saya mengakui, dulu saya seperti itu. Saya yang lalu gampang, yang lalu caranya begini kok Tuhan tolong begini, pasti nanti juga sama, ternyata enggak sama. Nah itu kadang-kadang yang membuat anak-anak Tuhan tuh lengah, sehingga masuk ke dalam jerat iblis. Kita harus terus, meskipun kita sudah melewati cobaan yang besar, kita bisa lewati dengan iman kita dan berkemenangan. Kita harus terus melatih iman kita terus dan terus, sampai kita itu punya pikiran seperti Kristus. Caranya gimana? Banyak baca firman, banyak berdoa, banyak mengikis pikiran-pikiran kita sendiri. Itu harus kita lakukan terus setiap hari saudara. Membaca firman bukan dalam arti dalam hati. Karena apa? Iman itu kan timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Lah kalau kita membaca dalam hati, telinga kita enggak dengar saudara. Gimana mau dengar mau kita bacanya dalam hati tidak bersuara. Jadi firman itu harus diucapkan. Dan itu berulang-ulang setiap hari, setiap saat. Baca terus, ngerti enggak? Ngerti, baca terus. Nanti suatu saat begitu kita menghadapi suatu masalah, firman itu akan muncul. Seperti yang Pak Gembala sering saksikan. Begitu Ibu Gembala jatuh, tulangnya patah, tulang pahanya patah. Apa yang keluar dari mulut bibir Ibu Gembala? Firman. Dan firman itu memberi kekuatan kepada Ibu Gembala. Sehingga tidak sampai pingsan, sampai dokternya heran. Nah di situ saudara, kita sebagai anak Tuhan harus melatih terus. Kita bersekutu, mendekat kepada Tuhan, baca firman. Kalau tidak bisa banyak, bisa baca 2 ayat. Tidak apa-apa saudara, tapi lakukan terus, lakukan. Diperdengarkan, jangan dalam hati. Kalau kita sudah punya semua itu saudara, kita sudah belajar membaca firman Tuhan, taat kepada Tuhan, setia, melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Karena rencana Tuhan itu tidak enak kadang saudara. Kelihatannya tidak enak, tetapi di belakangnya, wow hebat saudara. Ada rencana besar yang indah buat itu. Dan itu sudah sering saya alami di dalam kehidupan saya. Untuk itu saudara, saya mau menghimbau kepada saudara semua, ayo mulai belajar membaca firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Tidak usah sampai harus 1 jam, tidak usah saudara. Kalau 1 jam mungkin ya bosen. Karena apa? Baca novel lebih asik daripada baca firman. Lihat drakor lebih asik daripada baca firman. Baca firman apalagi kalau yang imamat sama bilangan ulangan, ngantuk saudara. Tapi kita harus, kalau ngantuk ya sudah berhenti. Besok lagi, ditambah lagi. Dan saya yakin dan percaya kalau semua itu saudara lakukan, maka kita akan mempunyai iman yang berkemenangan. Selalu di dalam setiap peperangan kita pasti memperoleh kemenangan. Karena apa? Tuhan ada di dalam kita lewat firman-firmannya yang sudah kita dengar. Nah saudara, kalau semua itu kita lakukan, kita juga harus belajar menaklukkan hati dan pikiran kita. Jangan kita pakai pikiran kita sendiri. Pasti hasilnya enggak karuan. Kelihatannya bagus tapi belakangnya bendol saudara. Enggak enak. Karena saya sudah mengalaminya sendiri, jadi saya bisa menyaksikan kepada saudara. Nah kalau kita sudah
menaklukkan hati dan pikiran kita ke dalam Tuhan, maka kita akan menikmati kemenangan demi kemenangan dan hidup penuh dengan kemenangan bersama Tuhan. Demikian saudara yang bisa saya bagikan, mungkin memberi semangat kepada saudara semua yang saat ini sedang menghadapi peperangan rohani, karena di masa-masa ini, pandemi ini masa sulit, semua sulit, tapi percayalah banyak anak Tuhan yang di masa pandemi ini menerima berkat-berkatnya yang luar biasa, termasuk saya saudara. Di masa pandemi Tuhan memberikan berkat yang tidak pernah saya pikirkan, sama sekali tidak pernah saya pikirkan, tapi semua itu Tuhan berikan untuk menyatakan kemuliaannya. Sekian apa yang bisa saya bagikan malam hari ini, dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, semuanya diberkati Tuhan, amin. Yang diberkati, mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Mari sebelum itu mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, karena kembali kami diingatkan Tuhan bahwa Engkaulah sumber berkat, sumber hikmat dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya bahwa apapun yang kami lakukan Tuhan, jalan-Mu lah yang di atas jalan kami, rancangan-Mu di atas rancangan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Kim Hua Tuhan, Pastor Kim Hua yang sudah melayani setiap kami semua Tuhan. Biarlah Engkau berkati dalam kesehatannya, dalam keluarganya, dalam pekerjaannya Tuhan. Dan Engkau berkati semuanya Tuhan dalam pelayanannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya bersama-sama dengan saya katakan amin. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Bapak Ibu, sebelum kita menerima berkat daripada Tuhan, ada beberapa pengumuman. Yang pertama bahwa minggu ini yaitu tanggal 23 Mei tahun 2021, yaitu bertepatan hari Minggu, kita akan bersama-sama menikmati atau memperingati hari Pentakosta, yaitu hari pencurahan Roh Kudus, di mana Roh Kudus dicurahkan untuk setiap orang percaya dan memberikan kuasa atas kehidupan kita. Karena itu saya himbau Bapak Ibu, saya dorong Bapak Ibu untuk bersama-sama mengikuti ibadah. Ada 3 kali ibadah. Yang pertama yaitu jam 9, yang kedua jam 11, dan yang ketiga jam 5 sore. Jadi Bapak Ibu bisa undang teman, undang saudara, karena Roh Kuduslah yang selalu mengingatkan kita. Roh Kuduslah yang selalu membuat hati kita memiliki damai sejahtera. Ya, jadi saya dorong Bapak Ibu sekali lagi, minggu ini tanggal 23, 3 kali ibadah jam 9, 11, dan juga jam 5 sore. Saya rasa gak ada yang lain, mari kita bagi berdiri bersama-sama. Bapak Ibu dan Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, sekarang terimalah berkat dengan iman yang percaya. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu. Firman Allah berkata bahwa engkau akan naik dan tidak turun, engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan memberi pinjaman dan tidak meminjam. Sekarang terimalah berkat dari Bapa yang berlimpah-limpah. Kasih sukacita daripada Allah anak yang tak berkesudahan. Biarlah persekutuan Roh Kudus yang manis akan menyertai engkau. Akan membimbing engkau, akan memimpin engkau. Sehingga apa saja yang kau kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Sekarang terimalah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sudah menerima bersama-sama dengan saya katakan amin.